Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita semua boleh berada di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andrew Tumengkol. Sebelum kita memulai ibadah keluarga kita pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh. Pujilah Tuhan, penguasa alam ciptaannya. Pujilah Tuhan, karena Ia Allah yang patut dipuji. Naikkanlah kidung sembah sangkalik, lantunkan doa dalam hati yang menyembah. Taatlah dan takut pada Tuhan. Sembahlah Tuhan pada ibadah saat ini. Marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan dari Gita Bakti 5, bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam hati kami limpah dan ucapan syukur, karena Engkau Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu, untuk kebaikanmu, untuk berkat damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Tuhan, berkati ibadah keluarga pada malam ini. Tuhan, berkati Bapak Pendeta Andrew Tumengkol yang Engkau pakai untuk melayani dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 138 ayat 1-3 secara berbalasan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 293 bait yang pertama. Puji Tuhan.
Jemaat yang ada di rumah, malam ini kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelum pembacaan Alkitab akan kita baca dalam ibadah keluarga tanggal 10 November 2021, mari kita minta Roh Kudus menolong kita untuk mampu memahami, mengerti, dan kita dimampukan untuk bisa melaksanakannya dalam kehidupan beriman kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kesiapan hati kami dalam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 10 November 2021 di malam hari ini, ketika kami mewujudkan dalam pelayanan firman yang akan kami ikuti dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu, berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu ketika firman-Mu itu akan kami baca dari Alkitab. Dan berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu untuk kami juga dapat melakukannya. Berikanlah kepada hamba-Mu ini Roh Kudus-Mu untuk juga mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami sudah siap mendengar dan menyampaikan. Di dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Surat Roma pasalnya yang ke-15 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan ini dibacakan. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Jemaat, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kita boleh bersyukur karena hari ini kita boleh berada di hari yang ke-10 dalam perjalanan hidup kita di bulan yang ke-11. Dan hari ini juga kita sebagai warga negara Republik Indonesia patut bersyukur karena lewat perjuangan, lewat pengorbanan dari para pahlawan, sehingga kita bisa merdeka. Dan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan itu memampukan kita sebagai orang Kristen, memampukan kita sebagai gereja untuk bisa ada sampai hari ini. Oleh karena itu, dalam perjumpaan ibadah keluarga di malam hari ini dengan rangkaian sukacita memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November, kita akan melihat apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Dan apa yang mau Tuhan katakan supaya di hari pahlawan ini kita juga bisa menjadi pahlawan pada masa kini. Jemaat, tadi kita sudah mengikuti pembacaan dari Roma. Roma pasal 15 ayat 10 sampai dengan 11. Tetapi izinkan saya untuk secara singkat saja memberitahukan atau menginformasikan bagaimana sih jemaat Kristen yang ada di Roma ini. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Kristen yang ada di Roma ini, mereka hidup di pusat pemerintahan Kekaisaran Roma. Jadi hidup mereka itu berada di wilayah Kekaisaran Roma. Meskipun mereka berada di pusat pemerintahan Kekaisaran Roma, tetapi ternyata ada realita yang tidak mudah, ada realita yang tidak gampang, yang harus dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di Roma. Mengapa? Karena orang-orang Kristen yang ada di Roma ini mereka mendapat tantangan ya tentang eksistensi mereka, tentang keberadaan mereka. Yaitu tantangan dari kelompok yang tidak menyukai keberadaan orang-orang Kristen di Roma, yang tidak suka dengan eksistensi mereka.
Belum lagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Kristen yang ada di Roma ini semakin tidak disukai. Kenapa? Karena jemaat Kristen yang ada di Roma, mereka dengan iman percaya kepada Kristus, mereka menolak untuk apa? Untuk menyembah kepada kaisar. Yang pada saat itu dipahami bahwa kaisar adalah jelmaan atau keturunan dari para dewa. Semakin dibenci mereka. Ini keadaan yang tidak gampang. Ya. Situasi yang tidak mudah yang harus dialami oleh jemaat di Roma. Jadi dengan latar belakang situasi kehidupan sosial pada saat itu, jemaat Kristen di Roma ternyata mereka harus menjadi bagian dari perjalanan hidup dari kelompok mayoritas yang tidak menyukai kehadiran orang-orang Kristen yang ada di Roma. Nah, oleh karena itu, jemaat Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Roma. Surat Rasul Paulus ini dikirimkan ke jemaat di Roma supaya apa? Supaya di tengah-tengah situasi yang tidak gampang ketika mereka ditolak dari kelompok mayoritas, maka Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma dengan satu kunci penting. Apa kunci penting itu? Mereka harus terus menumbuhkan rasa kesatuan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Jadi menghadapi situasi yang tidak gampang ini, satu kata kunci yang dipakai oleh Paulus. Ketika Paulus kirimkan suratnya, agar jemaat di Roma tetap hidup dan menumbuhkan kesatuan dalam kehidupan mereka sebagai komunitas Kristen. Mengapa sampai Paulus katakan ini? Apa kaitan pandangan Paulus ketika Paulus bilang kata kuncinya adalah kesatuan yang harus ditumbuhkan menghadapi situasi yang tidak gampang ini? Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, pandangan Paulus ini berangkat dari pemahaman dasar orang Yahudi, yaitu dalam hal ini orang Kristen yang ada di Roma ini. Jadi ini berangkat dari pemahaman dasar orang Yahudi atau orang Israel yang meyakini bahwa mereka ini adalah umat pilihan Tuhan. Ya, jadi kalau berangkat dari pemahaman ini bahwa mereka memahami orang Israel, dalam hal ini orang Yahudi, mereka adalah umat Tuhan, berarti mereka ada dalam satu kesatuan. Ya, mereka bersatu sebagai umat Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus lebih jauh lagi. Ya, pandangan tentang umat pilihan Tuhan ini dipahami bahwa orang Israel akan memaknai, akan memakai ya diri mereka, hidup mereka, dan ini menjadi bagian dari perintah Allah kepada mereka, perintah Tuhan Yesus kepada mereka, supaya mereka menjadi saluran berkat bagi siapa? Bukan hanya bagi kelompok mereka, tetapi bagi kelompok yang lain, termasuk orang-orang atau kelompok mayoritas yang tidak menyukai mereka. Jadi pemahaman sebagai umat Allah itu harus dilanjuti dengan keberadaan mereka sebagai umat pilihan Allah ketika mereka memakai diri mereka, memakai kehadiran mereka sebagai saluran berkat bagi orang-orang lain, termasuk kelompok yang tidak menyukai mereka sebagai kelompok mayoritas. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melihat bagian pembacaan di malam hari ini, maka lebih jauh lagi. Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa mereka adalah bagian dari umat Tuhan. Karena itu, orang-orang Kristen di Roma memiliki tanggung jawab. Orang-orang Kristen yang ada di Roma punya tanggung jawab untuk menjadikan diri mereka menjadi kesaksian yang hidup. Bagi siapa? Bagi sesama bangsa, terutama bagi kehidupan mereka sebagai komunitas Kristen. Tetapi juga Paulus ingin mengatakan supaya supaya orang Kristen yang ada di Roma itu yang memiliki tanggung jawab, mereka juga menjadi kesaksian yang hidup. Ya, yang bisa dinikmati sukacita mereka dalam kebersamaan dengan bangsa lain. Jadi tanggung jawab yang dimiliki oleh orang Kristen yang ada di Roma ini, pertama, mereka harus menjadi saluran berkat bagi bangsa mereka. Ya, tetapi mereka juga harus
Dengan tanggung jawab mereka, mereka harus pakai diri mereka untuk menjadi saluran berkat yang bisa dinikmati oleh bangsa lain, yaitu dengan sukacita dalam kebersamaan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melihat pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang dalam perjalanan kehidupan sosial mereka menghadapi hal yang tidak mudah dan tidak gampang. Tetapi mereka dituntut untuk menjadi saluran sukacita bagi bangsa lain. Dan mereka menjadi kesaksian yang hidup bagi bangsa lain. Hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah pesan ini, panggilan kepada jemaat di Roma ini, juga menjadi pesan dan panggilan kepada kita pada saat ini? Saya ingin mengatakan, Bapak, Ibu, bahwa kita adalah bagian dari umat Allah. Allah telah berkarya di dalam Kristus yang menyelamatkan kita semua. Sehingga dengan demikian ketika kita sudah mengalami berkat dari Tuhan, kita sudah menikmati dan merasakan berkat dari Allah melalui Yesus Kristus, lewat pengampunan, lewat keselamatan, maka kita sekarang ini jadi satu sebagai umat Tuhan. Nah, kesatuan yang kita sudah bisa bangun berdasarkan Kristus ini, mari kita maknai juga bahwa kalau Paulus meminta kepada jemaat di Roma supaya mereka yang punya tanggung jawab untuk memakai diri mereka menjadi kesaksian yang hidup, maka hari ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga terpanggil untuk menjadikan diri kita menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2021 ini, apa yang mau kita relevansikan, apa yang mau kita hubungkan dengan pembacaan teks hari ini? Apa yang mau kita pahami ketika ada pesan dari Paulus, ada panggilan dari Paulus kepada jemaat di Roma, tetapi ini juga menjadi pesan dan panggilan kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyampaian Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga menjadi bagian dari penyampaian Paulus kepada kita melalui teks bacaan ini. Melalui teks bacaan ini mengingatkan kepada kita supaya kita juga dipanggil untuk menjadi pahlawan bagi sesama kita. Jadi ketika kita berbicara di Hari Pahlawan ini dalam konteks pembacaan di ibadah keluarga di malam hari ini, firman Tuhan di malam hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita juga harus menjadi pahlawan bagi orang lain. Menjadi pahlawan bagi orang lain tidak hanya sekedar ketika kita angkat senjata. Ketika mungkin kita diajak kembali untuk kembali ke tahun-tahun perjuangan di mana kita angkat bambu runcing, tidak lagi. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan dan memampukan kita menjadi orang percaya, menjadi kesatuan sebagai orang Kristen. Maka tugas dan panggilan kita untuk menjadi kesaksian yang hidup, menjadi saluran berkat, menjadi sukacita bagi orang lain, yaitu ketika kita menjadi pahlawan yang tidak mencari kehormatan. Artinya, saya sebagai pendeta GPIB, 20 tahun perjalanan panggilan dan pengutusan saya sebagai pendeta. Saya diminta, hai pendeta Andrew Tumengkol, kamu harus jadi pahlawan ketika kamu jadi pendeta. Yang artinya ketika saya menjadi pendeta GPIB, saya tidak mencari kehormatan atau keuntungan untuk diri saya. Dengan cara apa? Ya. Saya melayani untuk Tuhan. Saya melayani untuk jemaat. Tetapi ketika saya melayani untuk Tuhan, saya melayani untuk jemaat, saya tidak minta untuk dihormati. Dan tidak akan mencari kepentingan untuk diri sendiri. Itu menjadi pahlawan. Begitu juga kita semua. Apapun panggilan kita di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah jemaat GPB Maranatha Denpasar, baik sebagai diaken, sebagai penatua, kita juga dipanggil menjadi pahlawan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita.
Artinya, ketika kita sebagai diaken, sebagai penatua, kita terpanggil untuk menjadi pahlawan, di mana kita mengerjakan panggilan dan pengutusan kita tanpa memikirkan apakah nanti saya akan dihormati. Ketika saya masuk di gereja, apakah jemaat saya akan menghormati saya dengan angkat, dengan berdiri, kemudian memberikan hormat? Tidak. Atau ketika kita jadi diaken dan penatua, kita ingin mencari kepentingan diri sendiri. Tidak. Itu yang disebut sebagai pahlawan. Artinya melayani Tuhan, melayani jemaat tanpa ada pikiran-pikiran yang ingin membuat kita supaya kita dihormati. Supaya kita mendapatkan keuntungan dari pelayanan itu. Apalagi kita diminta menjadi saluran berkat. Menjadi kesaksian yang hidup lewat sukacita kepada orang lain. Ibadah keluarga yang malam ini Bapak Ibu dan Saudara jemaat ikuti di rumah masing-masing. Hadir organis, pianis, pemandu lagu, multimedia. Mereka semua adalah pahlawan yang melayani Tuhan, yang melayani jemaat. Tapi di tengah-tengah pelayanan mereka, mereka mau lakukan itu semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Untuk hormat bagi nama Tuhan yang sudah memanggil mereka dalam bagian pelayanan-pelayanan yang menunjang ibadah keluarga di malam hari ini. Mereka juga menjadi pahlawan. Tetapi ketika organis, pianis, pemandu lagu, pemandu operator multimedia, liturgos, bahkan juga tim multimedia yang berada di ruang yang mengatur suara supaya suara yang terdengar ini bisa didengar dengan baik oleh jemaat. Mereka juga diminta untuk menjadi pahlawan, untuk tidak mencari kehormatan atau mendapatkan keuntungan dari pelayanan-pelayanan yang mereka berikan. Malam ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebersamaan kita juga diminta untuk menjadi pahlawan di tengah-tengah kehidupan di masa sulit ini. Rasa kepedulian kita terhadap orang lain, itu juga menjadi bagian dari tugas panggilan kita. Apabila saya saat ini, Pendeta Andrew Tumengkol mengatakan, di hari pahlawan ini, kita juga harus menjadi pahlawan di masa kini. Yaitu ketika kita menjadi kesaksian yang hidup, menjadi saluran berkat yang memberikan sukacita kepada orang lain. Yaitu ketika saya bersama dengan Bapak Ibu, kita memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dan kesediaan kita untuk membantu bagi orang lain. Jemaat di masa sulit ini, kita perlu sedikit sensitif, perlu jeli. Karena apa? Di tengah-tengah perjalanan persekutuan, khususnya di GPB Jemaat Maranatha Denpasar, bisa saja ada jemaat di sektor-sektor pelayanan, termasuk yang ada di Bajem, yang mungkin hari ini mereka tidak tahu akan makan apa. Ada keluarga-keluarga yang mungkin kita tidak bisa ketahui dan kita tidak bisa pantau bahwa mereka saat ini sedang berada dalam titik susah yang sangat-sangat. Oleh karena itu, panggilan kepahlawanan kita menjadi kesaksian yang hidup, menjadi saluran berkat bagi orang lain dengan memberikan sukacita kepada orang lain. Mari jemaat, kita tidak hanya mengurung diri untuk diri kita, tetapi bagaimana kita juga memperhatikan, mempunyai kepedulian terhadap sesama kita, jemaat kita di sektor-sektor pelayanan kita. Ada saja jemaat kita yang mungkin mereka tidak tahu bagaimana mereka besok harus membeli segenggam beras. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, memberikan sukacita kepada orang lain di tengah-tengah kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita disiapkan oleh Tuhan untuk melanjutkan perjalanan hidup ini dalam panggilan hidup kita sebagai umat yang sudah diselamatkan, umat yang sudah disatukan, tetapi umat yang harus menjadi berkat, menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Selamat melanjutkan perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
dalam kebersamaan ibadah keluarga di malam hari ini, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena ketika iman kami meyakini bahwa Engkau adalah sumber berkat dalam hidup kami, maka kami aminkan bahwa hidup kami sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami boleh ada sampai dengan tanggal 10 November 2021 ini bukan karena hebat dan kekuatan kami, tetapi karena kami punya Tuhan Yesus yang hebat, yang dengan cinta kasih-Mu Engkau memelihara kami, memberkati kami, memberikan kepada kami kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan Engkau mencukupkan kepada kami semua kebutuhan hidup yang kami perlukan. Kami tidak bisa menyebutkan satu demi satu untuk semua berkat yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami. Kami hanya sanggup untuk mengucap syukur, dan ucapan syukur itu kami lakukan ketika kami duduk dalam kebersamaan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Dan biarlah melalui ibadah keluarga ini kami dimampukan untuk memiliki rasa kepedulian. Kami diminta untuk menjadi kesaksian yang hidup, karena kami harus menjadi saluran berkat sukacita bagi sesama kami. Sehingga kami tidak hanya memikirkan diri kami dan keluarga kami, tetapi kami juga mampu untuk memikirkan dan peduli kepada sesama kami yang saat ini sedang dalam kesulitan akibat pandemi COVID-19, juga dengan pelaksanaan PPKM 2 yang berlangsung khususnya di Provinsi Bali dan di Kota Denpasar. Biarlah Tuhan Yesus pakai kami sebagai bagian dari persekutuan Jemaat GPB Maranatha Denpasar untuk kami menjadi pahlawan-pahlawan masa kini yang mempunyai kepedulian hidup, yang menjadi kesaksian hidup bagi sesama kami. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan Yesus dimuliakan lewat kepedulian kami terhadap sesama kami. Kami datang dan mau berdoa dalam syafaat ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menolong, memberkati bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami sedang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Upaya-upaya pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung di berbagai daerah, kami minta dan kami tidak pernah berhenti untuk memohon. Berkati proses yang sedang berlangsung ini. Sehingga dengan pelaksanaan vaksinasi, maka seluruh warga negara Republik Indonesia boleh menerima vaksinasi. Dan dengan vaksinasi itu, kami boleh memasuki kehidupan tatanan yang baru dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih hidup dan bersama-sama di tengah-tengah kami. Kami juga datang dan berdoa, berikan kesehatan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo bersama Wakil Presiden, jajaran menteri. Begitu juga kami mau berdoa, Tuhan Yesus berkati para gubernur, khususnya Gubernur Provinsi Bali, dan semua aparatur negara yang saat ini sedang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan biarlah dalam kesulitan ekonomi yang saat ini sedang dialami oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, Tuhan Yesus pakai pemerintah untuk bisa mereka melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan berdampak dalam kehidupan masyarakat dan kehadiran warga negara Republik Indonesia. Kami juga datang dan berdoa, biarlah Tuhan Yesus mau pakai anak-anak Tuhan Yesus yang Tuhan tempatkan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bertanah air, di mana mereka terpanggil sebagai pegawai negeri sipil, terpanggil sebagai anggota TNI, terpanggil sebagai anggota Polri. Apapun jabatan pangkat yang mereka miliki, biar mereka juga menjadi kesaksian yang hidup, menjadi terang, menjadi garam dimanapun mereka berada. Sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami juga datang dan berdoa, biarlah Tuhan Yesus juga memberkati gerejamu yang Tuhan panggil dan Tuhan Yesus utus di tengah-tengah perjalanan kehidupan di dunia ini. Gerejamu yang ada di pusat-pusat kota sampai di pelosok-pelosok pedalaman. Engkau panggil untuk menjadi kesaksian yang hidup, mewartakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau berdoa,
secara khusus untuk GPB Jemaat Maranatha Denpasar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang masih harus terus dilaksanakan di hari-hari yang masih Tuhan Yesus sediakan. Biar Tuhan Yesus pakai lebih heran lagi diaken, penatua, pendeta organik yang tergabung dalam majelis jemaat GPB Maranatha Denpasar, supaya ada semangat dan sukacita seluruh presbiter ini melayani Tuhan dan melayani jemaat. Dan berkati presbiter dalam kehidupan sebagai pribadi dan keluarga, agar dengan berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada para presbiter, maka mereka akan terus bersemangat untuk melayani Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat GPB Maranatha Denpasar. Kami juga mengingat bahwa semarak perjalanan pelayanan persekutuan GPB Jemaat Maranatha di Denpasar ini, Tuhan Yesus hadirkan ada begitu banyak pihak yang membantu, mendukung, dan ikut ambil bagian dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat GPB Maranatha Denpasar. Biar Tuhan Yesus memberkati seluruh pengurus Pelkat, para pelayan PA, para pelayan PT, karyawan GPB Jemaat Maranatha Denpasar, komisi-komisi yang ada, bahkan juga untuk semua yang tidak bisa kami sebutkan dan hamba sebutkan dalam syafaat ini. Biar Tuhan Yesus memberkati seluruh pengabdian dan semua yang mereka bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Malam ini Tuhan Yesus hadirkan liturgos Ibu Intan Patirane dan juga organis, pianis, pemandu lagu, tim multimedia GPB Jemaat Maranatha Denpasar. Mereka memakai diri mereka untuk menjadi kesaksian yang hidup, menjadi sukacita bagi jemaat dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua yang terlibat dalam ibadah keluarga tanggal 10 November 2021. Supaya hidup dan kehidupan mereka sebagai pribadi bersama dengan keluarga akan selalu dianugerahkan berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Kami juga datang dan berdoa dari seluruh rangkaian syafaat ini. Kiranya Tuhan Yesus jamah semua jemaat kami yang saat ini sedang sakit. Mereka yang terbaring baik di rumah maupun di rumah sakit. Biar Tuhan Yesus menyertai dan mengawal seluruh rangkaian perawatan dan pengobatan yang dilakukan, agar di dalam mujizat yang Tuhan Yesus berikan, setiap jemaat kami yang sakit mereka diberikan kesembuhan, dan dengan kesembuhan mereka akan mengucap syukur hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bawa doa syafaat ini. Di atas semua rangkaian syukur dan permohonan yang kami sampaikan kepada Kristus, kami mohon ampun Tuhan apabila kami telah berdosa, melawan dari kehendak-Mu. Biarlah dalam mulai pengampunan yang Kau berikan, kami dilayakkan untuk menerima berkat, dan kami dilayakkan untuk tetap menjadi umat kesayangan-Mu. Doa yang tidak sempurna ini, kami bawa dan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 292, bait yang pertama. Karya besar yang
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala berkat. Saat ini juga kami membawa persembahan syukur dengan sukacita sebagai tanda ungkapan syukur kami. Berkatilah persembahan syukur kami ini agar berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Rabu tanggal 10 November 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali, mengucapkan selamat bersekutu kepada Ibu Bapak Jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada Ibu Bapak warga jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Majelis Sinode GPIB. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat yang berada di rumah, kita akan akhiri ibadah keluarga malam ini. Oleh karena itu, kita kembali berdiri untuk siap diutus Tuhan. Dan amanat pengutusan berkata, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Jemaat Tuhan, melanjutkan perjalanan hidup kita dan secara khusus istirahat malam hari ini. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, bersama dengan ini kami semua yang melayani ibadah keluarga Rabu tanggal 10 November 2021. Liturgos, organis, pianis, pemandu lagu, tim multimedia, menyampaikan salam persekutuan dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua.